Sampah menjadi persoalan yang sangat serius di perkotaan. Jumlah sampah yang terus bertambah setiap harinya tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lahan tempat pembuangan akhir. Penumpukan sampah pun akan menyebabkan persoalan lingkungan dan kesehatan. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah pun menjadi persoalan yang sangat serius. Alternatif dalam pengelolaan sampah masyarakat yang paling efektif yaitu meminimalisasi sampah yang dibuang ke TPA. Bank sampah merupakan salah satu solusi yang cukup efektif dalam hal pengelolaan sampah. Dengan adanya bank sampah, membuat warga terbiasa melakukan pemilahan sampah rumah tangga sejak dari rumah. Sementara sampah organik dapat dibuat menjadi kompos. Adapun sampah yang memiliki nilai jual atau yang tidak dapat didaur ulang di rumah tangga dapat disetorkan ke bank sampah. Bank Sampah Wargi Manglayang adalah salah satu bank sampah yang ada di Kota Bandung. Bank Sampah Wargi Manglayang memiliki peran penting dalam membantu pengelolaan sampah di Kota Bandung. Saya sudah menjadi anggota Wargi Manglayang, sudah jadi nasabah Wargi Manglayang sejak tahun 2009, sejak Bank Sampah Wargi Manglayang berdiri. Banyak manfaat yang saya terima dari adanya bank sampah ini. Sampah-sampah yang tadinya biasa saya buang, bisa saya setorkan ke bank sampah. Selain itu juga dari hasil setoran ini saya bisa membeli sembako yang ada tersedia di bank sampah Wargi Manglayang. Misalnya kayak minyak, sabun, terus beras juga ada. Nah, selain itu juga sampah yang dibuang itu berkurang. Karena apa? Tadinya biasanya saya membuang sampah misalnya sampai 3 ke tempat sampah, itu bisa jadi 1 atau 2. Harapan saya ke depan Bank Sampah Wargi Manglayang ini bisa dirasakan manfaatnya oleh semua warga. Karena apa? Manfaat itu sudah saya rasakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin Siti Aminah selaku manajer Bank Sampah Wargi Manglayang. Saya dibantu dengan teman-teman, ada tim ahli juga, ada teman-teman pengelola sehari-hari adalah ibu-ibu dari Bank Sampah Wargi Manglayang dengan nasabah 205 kira-kira yang sudah menjadi nasabah. Alhamdulillah itu tidak saja dari RW 06, tapi Bank Sampah Wargi Manglayang menerima tabungan dari manapun lintas RW. Nasabah datang dengan membawa sampah yang sudah terpilah karena kami Bank Sampah Wargi Manglayang selalu bersosialisasi pemilahan-pemilahan dan mereka sudah paham
mereka menyetorkan dengan sampah yang sudah terpilah. Nasabah dengan sampahnya itu sudah terpilah dengan 18 jenis. Di antaranya yaitu seperti koran, kardus, PET atau botol plastik bening, lalu gelas plastik bening, beling juga, ada juga besi, aluminium, kaleng, emberan, kerasan, dan banyak lagi. Ada sisi usahanya juga dari Bank Sampah Wargi Manglayang ini, yaitu kami menyediakan juga sembako, yaitu kebutuhan sehari-hari. Apabila nasabah mau menukarkan atau mengambil tabungannya, lalu dia membeli dengan harga di bawah warung. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Selain dengan sembako juga nasabah bisa mengambil uang tunai. Lalu kita juga ada sisi usaha seperti kerajinan daur ulang, pembuatan kompos. Di sini kebetulan kan kita mempunyai biodigester. Nah, hasil dari biodigester itu lindi, air lindi itu pupuk cair yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk-pupuk tanaman dan juga peternakan. Dan untuk kedepannya kami juga ingin bekerja sama dengan, ya kebetulan di sini juga ada kelompok anggrek, dan ini wacana ya akan diadakan peternakan burung puyuh juga. Warga merasa terbantu dengan tabungan itu, karena tabungan itu yang biasanya sampah dibuang, tapi sekarang sampahnya ditabung menjadi punya tabungan, ada nilai ekonominya. Nah, itu memberi semangat juga untuk warga yang mau menabung. Salah satunya itu adalah perubahan mindset ya, mindset pola pikir. Nah, itulah yang salah satu yang memang sulit ya, dimanapun misalnya, bukan di kami aja, kami juga sharing dengan yang tempat lain. Jadi itu adalah satu-satunya mindset yang susah dirubah. Ingin merubah perilaku itu memang perlu kerja keras dan perlu kesabaran. Salahnya itu biasanya di angkutan. Jadi kita sudah janji dengan lapaknya, jamnya sudah ditentukan, tapi ternyata mereka mungkin mengangkut dengan yang lain, akhirnya kita ditunda waktunya, kadang-kadang siang atau kadang-kadang dibesokkan. Nah, itulah yang kadang-kadang kita sudah siap, ibu-ibunya sudah siap, tapi ternyata pada hari itu kita tidak bisa transaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Rudolf, Ketua RT 02 Kelurahan Pelasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, mewakili Bapak Ketua RW 06, Bapak Haji Dadang Sukarsa, ingin menyampaikan ucapan syukur alhamdulillah bahwa rasanya di RW 06 ini sudah berjalan selama 9 tahun Bank Sampah Wargi Manglayang. Luar biasa, dengan usia 9 tahun ini Bank Sampah Wargi Manglayang sudah bisa memproduksi sampah-sampah, baik itu sampah untuk olahan rumah tangga maupun sampah-sampah yang mempunyai daur ulang. Terhadap sampah-sampah yang didaur ulang maupun yang mempunyai nilai jual ini merupakan kebanggaan sendiri bagi Kelurahan RW 06 karena telah merubah perilaku warga di RW 06 ini yang tadinya tidak peduli terhadap sampah, sudah bisa merubah perilaku yang tadinya membuang sampah keluar. Nah, sekarang sudah bisa memilah sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah-sampah yang mempunyai nilai jual. Selain Bank Sampah Wargi Manglayang, ternyata Kota Bandung sudah memiliki Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk tersebut adalah Bank Sampah Hijau Lestari. Ingin tahu apa saja yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk? Mari simak penjelasan berikut. Assalamualaikum, saya Eli Solihat sebagai Direktur Bank Sampah Induk Hijau Lestari Kota Bandung. Bank Sampah Induk Hijau Lestari Kota Bandung ini berdiri sejak 2013. Alhamdulillah dengan perkembangan dari 2013 sampai sekarang 2017 ini sudah mencapai 134 unit bank sampah di Kota Bandung. Dengan kendala-kendala harga yang sering berubah-ubah, akhirnya kita membutuhkan suatu bank sampah induk. Maka di situ tahun 2013 setelah banyak juga unitnya, kita memberanikan diri untuk mulai memfungsikan diri sebagai bank sampah induk Kota Bandung. Nah, di situ kita berfungsi menstabilkan harga tingkat unit bank sampah. Nah, alhamdulillah di awal tahun 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mengeluarkan SK
bahwa Bank Sampah Induk Hijau Lestari ini sebagai Bank Sampah Induk Kota Bandung. Kita fokus agar unit-unit ini mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan suatu ketetapan harga. Kemudian di Bank Sampah Induk ini kita pilah lagi dan kita olah dengan proses pencacahan akan lebih meningkatkan nilai jual. Contoh mungkin gelas air mineral itu kalau dijual ke pelapak yang lebih besar ini hanya 6.000 sekilo. Tapi setelah melalui proses pencacahan, hal ini bisa sampai berlipat, bisa sampai 12.000 per kilo. Yang tadinya mungkin masih tercampur antara gelas yang berwarna dengan yang bening. Nah, maka di Bank Sampah Induk ini kita pilah lagi sesuai dengan kriteria pabrik yang akan menerima hasil cacahannya. Dan juga untuk gelas mineral itu untuk meningkatkan nilai jual juga perlu dihilangkan dari ring atau warna-warna yang selain bening. Tahap berikutnya di atasnya mesin pencacah ini ada sebuah tempat di mana ada lagi proses pemilahan. Jadi sebelum masuk pada mesin pencacah ini, orang yang ahli memilah sampah plastiknya itu udah harus benar-benar menentukan bahwa yang masuk ke mesin pencacah itu memang sesuai jenisnya. Setelah masuk, maka di situ ada sabun sedikit, sabun seperti sabun cuci dengan air yang terus mengalir ke mesin itu, sehingga pas keluar dari mesin pencacah ini kondisi sampah plastik sudah bersih. Hasil cacahannya juga disesuaikan dengan ukuran yang ada permintaan dari pabrik. Nah, di sini hasil cacahan keluar, kemudian para petugas yang di bawah yang ada di bak-bak yang berisi air ini, hasil cacahan kita saring. Nah, di sini langsung kita masukkan ke karung. Dari karung-karung ini kita bisa simpan dulu sebelum pada proses selanjutnya, yaitu kita siapkan terpal, kemudian kita bisa langsung jemur. Mungkin prosesnya bisa sesuai panas, ini bisa sehari selesai. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi ke karung yang bersih dan dijahit, diberi tanda ini jenis plastik apa, kemudian kita simpan untuk siap dijual ke pabrik. Sekarang kita lihat proses pengembangan dari bank sampah. Jadi ada 3 tahapan memang bank sampah itu. Setelah kita penumbuhan jumlah unit bank sampah, kemudian penguatan manajemen di unit-unit bank sampah. Nah, di sini kita pengembangan agar bank sampah itu tidak hanya jual beli, tapi juga ada proses ke digitalnya. Jadi di sini kita sudah punya aplikasi VIP Mobile. Nah, di aplikasi ini kita bisa buka. Nah, di sini sudah ada aplikasi Bank Sampah Induk Hijau Lestari, di mana di sini kita bisa lihat bisa membeli apa saja gitu ya. Dari hasil tabungan sampah ini kita bisa membeli voucher pulsa, kemudian bayar listrik, dan di sini ada untuk pembayaran PLN, kemudian tagihan telepon, juga ada BPJS dan tagihan lainnya di sini. Dari aplikasi ini kita bisa lihat saldo tabungan. Jadi biasanya kan kita punya buku tabungan gitu ya. Dan dari buku tabungan ini ada slip setorannya, dan ini sudah masuk kepada buku tabungan. Nah, ini secara manual. Nah, di sini kita pengembangan kepada setiap nasabah itu memiliki kartu bank sampah. Nah, di sini kartu ini berfungsi sebagai kartu anggota, juga untuk melihat tabungan sampah yang ada di induk bank sampah ini ada berapa gitu. Nah, bisa dicek juga dengan HP yang ada NFC-nya. Kita bisa lihat saldo dari nasabah ini, kita cek saldonya. Ini kita cukup tempelkan saja. Nah, ini, dan bisa langsung kita print. Nah, dari sini maka warga
ataupun nasabah bisa langsung melihat jumlah tabungannya. Nah, dari sini menjadi identitas ataupun si nasabah ini ketika akan belanja ke Ecomart.